Bab 325. Seorang wanita harus mengerti bagaimana cara menjaga martabatnya. Banyak hal telah terjadi di luar, tetapi Kingston Jiang tidak mengetahuinya, dia juga tidak ingin memedulikannya. Dia tidur untuk waktu yang lama di Imperial Residence. Ketika terbangun, hari sudah siang pada keesokan harinya. Sudah lama dia tidak tidur panjang seperti ini. Dia terbangun karena rasa lapar. Jika bukan karena lapar, dia merasa dirinya masih bisa tidur untuk sementara waktu. Dia mengenakan pakaiannya dan keluar tanpa mencukur jenggotnya. Segera setelah berjalan keluar dari Imperial Residence, dia melihat ada seseorang di depan pintu. Dia adalah seorang wanita tinggi, mengenakan gaun putih pendek dan rambut hitam yang panjang. Clara He. Kingston Jiang sedikit terkejut, berjalan mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Clara He datang pagi-pagi sekali dan sudah lama menunggunya. Mendengar suara itu, dia berbalik untuk melihat dan tersenyum. "Sekarang seluruh dunia sedang membicarakan masalahmu. Aku tahu bahwa kamu berada di Imperial Residence. Ada apa? Apakah ada masalah? Kamu dan Kak Klu?" Kingston Jiang melambaikan tangannya, memotongnya dan berkata dengan datar, "Masalah ini sudah berlalu, jangan mengungkitnya lagi, jika tidak ada masalah kembalilah bekerja." Kingston Jiang berbalik dan pergi. Clara He mengejarnya dan berteriak, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kak Klu menyukai naga hitam dan kamu adalah naga hitam, dia tidak termasuk selingkuh, kenapa kamu tidak memberinya kesempatan, kenapa tidak bersama dengannya dengan menggunakan identitas naga hitam?" "Sudah tidak perlu lagi." Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Apa itu naga hitam? Apa itu salah satu dari 5 komandan tertinggi? Itu hanyalah beberapa gelar. Terlepas dari gelar ini, dia adalah Kingston Jiang. Orang yang bersama dengan Klu Tang adalah dia yang sebenarnya dan dia yang paling nyata. Klu Tang bahkan tidak bisa menerima dirinya yang sebenarnya, bahkan jika dia bersama dengan Klu Tang sebagai naga hitam. Setelah beberapa saat, kesegaran akan berlalu, dia akan tetap menjadi dirinya sendiri dan Klu Tang akan tetap meninggalkannya. Oleh karena itu, tidak perlu. Sekarang balas budi yang harus dibalas telah dilunasi, tidak perlu terjerat lagi, bahkan jika terdapat banyak keengganan di dalam hati. Clara He tidak tahu bagaimana cara untuk membujuknya. Dia tahu bahwa Kingston Jiang sangat mencintai Klu Tang, mencintainya sampai ke dalam tulang. Sekarang tiba-tiba mereka berpisah, hatinya pasti merasa tidak nyaman. "Lalu kemana kamu akan pergi?" "Pergi makan, kamu kembalilah bekerja, lakukan pekerjaanmu dengan baik." Kingston Jiang tidak banyak bicara dan pergi setelah mengucapkan kalimat ini. Clara He menyaksikan Kingston Jiang pergi dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Kingston Jiang meninggalkan Imperial Residence, pergi mencari restoran di tepi jalan dan memesan beberapa hidangan kecil. Selama makan, para tamu di dalam restoran menunjuk-nunjuk ke arahnya. Meskipun suaranya sangat kecil, Kingston Jiang masih dapat mendengarnya. Orang-orang ini sedang mendiskusikan pernikahannya dengan Klu Tang. Mendengar ini, dia tersenyum tipis. Selama makan, Moran mengirim pesan. Bukti perselingkuhan Lily Zuo telah dikumpulkan dan dikirim ke Nicolin. "Aku mengerti." Setelah Kingston Jiang membalas pesan, dia menundukkan kepalanya untuk makan. Setelah makan, dia membayar tagihan dan berjalan keluar. Begitu keluar dari restoran, dia melihat sebuah mobil Rolls-Royce diparkir di depan restoran. Di depan mobil berdiri seorang pria parubaya dan seorang wanita kurus. Orang ini adalah Tevan dan Suryana dan Kingston Jiang berjalan mendekat, memandang mereka berdua, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kalian mengikutiku?" Tevan tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin, setelah bertanya sana-sini, kami jadi mengetahui keberadaanmu." Suryana berjalan mendekat, meraih lengan Kingston Jiang dengan murah hati dan berkata sambil tersenyum, "Kak Kingston, kami tidak mengikutimu, kamu telah berjanji untuk membantu menyembuhkan penyakitku hingga ke akarnya, jadi aku datang mencarimu." Kingston Jiang mengetahui penyakit Suryana dan
Sebenarnya, ini bukan penyakit, tetapi fisik khusus. Ini adalah tubuh aura yin murni. Terlalu banyak aura yin dalam tubuh dan terlalu sedikit aura yang menyebabkan ketidakseimbangan aura yin dan yang. Dia telah minum obat-obatan yang menambahkan aura yang untuk menjaga keseimbangan tubuh, tetapi seiring bertambahnya usia, sistem tubuh berangsur-angsur membaik, tubuh melepaskan lebih banyak aura yin, tetapi begitu keseimbangan ini rusak, maka itu adalah saat kematiannya. Penyakit ini sulit untuk diobati. Hanya bisa minum obat untuk menjaga kondisinya. Bahkan Kingston Jiang sulit untuk mendapatkan obat yang lengkap. Suryana, penyakitmu sedikit sulit, seperti ini saja, aku akan memberikan resep padamu terlebih dahulu. Kamu kembali minum obat untuk merawat tubuhmu, minum obat sesuai dengan resep yang kuberikan dan kamu dapat hidup selama 10 tahun lagi. Aku akan mempelajari penyakitmu dengan baik dan lihat apakah aku dapat menemukan obat yang dapat menghilangkan penyakitmu hingga ke akarnya. Suryana dan menggigit bibirnya. Dia datang mencari Kingston Jiang, tidak semua karena penyakitnya. Lebih penting lagi, Kingston Jiang sekarang sudah bercerai, dia takut Kingston Jiang akan merasa sedih, jadi dia datang untuk menemaninya untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk merebut hati Kingston Jiang. Ayah, kamu kembalilah terlebih dahulu, aku akan pergi berbelanja dengan Kak Kingston. Dia melambaikan tangannya pada Tevan dan Suryana, apakah kamu memiliki uang? Aku akan mentransfer beberapa padamu, kamu pasti akan menggunakan uang jika pergi keluar, jangan membiarkan Tuan Muda Jiang yang membayar semuanya, seperti ini saja, aku akan memberimu 1 miliar yuan terlebih dahulu, bagaimana? Cepatlah pergi, berisik sekali. Suryana dan berkata dengan ekspresi tidak puas, selalu saja mengatakan uang, sangat menyebalkan. Tevan dan tersenyum canggung. Lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Suryana dan menggandeng lengan Kingston Jiang dan berkata sambil tersenyum, Kak Kingston, kemana kamu ingin pergi? Kingston Jiang dengan lembut menyingkirkan tangan Suryana dan berkata, pria dan wanita tidak boleh sedekat ini. Aku tidak terlalu akrab denganmu, jangan membuat tindakan yang begitu mesra. Aku juga tidak memiliki tempat untuk pergi, berikan nomor ponselmu padaku, aku akan mengirimkan resepnya nanti, aku masih memiliki pekerjaan, jadi aku tidak akan menemanimu. Suryana dan cemberut dan berkata, Kak Kingston, jangan bersikap terlalu dingin padaku. Tidak, benar-benar ada pekerjaan. Baiklah, baiklah. Suryana dan tampak tak berdaya, dia menyebutkan nomor ponselnya. Setelah mencatat, Kingston Jiang mengangguk dan berkata, aku telah menyimpan nomormu, aku akan kembali untuk mempelajari penyakitmu di malam hari dan mengirimkan resepnya padamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Suryana dan mengikuti dan berteriak, Kak Kingston, kemana kamu pergi? Aku akan pergi bersamamu. Lagi pula, aku juga tidak memiliki kegiatan, aku tidak mengenal siapapun di Jiangzhou, aku akan kebosanan. Kingston Jiang benar-benar tidak tahu kemana dia harus pergi. Sebelum bercerai dengan Klu Tang, dia seharusnya kembali ke rumah keluarga Tang. Tetapi sekarang setelah bercerai, dia merasa dirinya telah kehilangan rumahnya, tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal. Aku berencana untuk melihat-lihat Antique Street. Kingston Jiang berkata setelah berpikir sejenak. Keluarganya memiliki peta pusaka keluarga, peta tempat tinggal Hua Yuesan. Hanya saja keberadaan gambar ini tidak diketahui sejak 10 tahun yang lalu. Dan satu-satunya anggota keluarga Xiao yang mengetahui keberadaan peta ini sudah lama meninggal. Tetapi sekarang muncul petunjuk. Itu adalah peti harta karun yang digali dari makam kuno Raja Lanling di belantara selatan. Tidak tahu siapa yang menyebarkan kabar ini, barang di dalam peti harta karun dapat membuka rahasia yang tersembunyi di dalam peta tempat tinggal Hua Yuesan. Dia mendapatkan informasi dari jaringan intelijen bawah tanah bos hantu, peti harta karun ini telah tiba di Jiangzhou, di mana pernah muncul di sebuah toko barang antik di Antique Street. Selama beberapa waktu ini, Kingston Jiang selalu berputar-putar di sekitar Klu Tang dan tidak memeriksanya dengan serius. Kebetulan sekarang dia tidak memiliki kegiatan, maka dia akan melihat-lihat.
Ternyata Kak Kingston menyukai barang antik, aku juga menyukainya. Kak Kingston, biarkan aku pergi bersamamu. Suryana dan berkata sambil tersenyum dan berkata, lalu menggandeng lengan Kingston Jiang, seluruh tubuhnya bahkan sampai bersandar pada tubuh Kingston Jiang, seolah-olah ingin menyatukan tubuhnya dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang sekali lagi ingin melepaskan tangan Suryana dan begitu banyak orang yang melihat, jangan seperti ini, seorang wanita harus mengerti bagaimana cara menjaga martabatnya. Di depan Kak Kingston, tidak perlu menjaga martabat, kata Suryana dan sambil tersenyum. Kingston Jiang merengut dan memarahinya, jika kamu seperti ini lagi, maka kamu kembali saja. Mendengar hal ini, Suryana dan menjadi lebih diam, melepaskan tangannya dengan patuh, berdiri di samping dan dengan patuh menganggukkan kepalanya, Aku tidak akan menarik tangan Kak Kingston lagi. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Gadis muda ini terlalu berani. Sudah melakukan tindakan yang mesra dengan pria yang baru bertemu beberapa kali, jika bertemu beberapa kali lagi, jangan-jangan dia ingin tidur dengannya. Bersambung.